Mohon ikhlas Kiai, mohon ikhlas. Mohon ikhlas. Ayo bebenah ayo, ayo. Ya, ikhlas. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Teman-teman hadrah mantap. Masih kaku rawani ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, thank you. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Saya sesuaikan nama panggungnya. Aduh, ini kalah panggung otek kalah ini. Kenapa saya kerasin suara saya biar nyesuaikan gitu. Panggungnya cakep, soundnya cakep, lightingnya cakep, hadrohnya cakep, jamaahnya cakep. Ini disebut syiar. Jadi kalau syiar harus rame. Kalau ngaji taklim enggak harus rame. Ya enggak perlu patungan. Jadi malam hari ini ngundang saya yakin patungan. Sebab kalau enggak patungan enggak kumpul-kumpul duitnya. Mohon ikhlas guru-guru saya, mana itunya? Yang ini sama. Oh. Kok minta ke situ, di sini ada. Bentar baca dulu, nggak enak. Maaf, baca dulu ya, bentar Ibu. Nggak enak duitnya udah masuk semua. Agak santai, mohon ikhlas Kiai, mohon ikhlas Kiai. Kalau saya ceramahnya babnya bab ilmu saya ilmu Ibu Bapak dengerin juga sambil nanti kita pulang bawa ilmu udah aja. Capek hidup bener Bu. Jadi nyari senang, jangan nyari susah udah turunan, nggak usah dicari-cari. Kecil-kecil amat ini tulisannya. Izin, mohon ikhlas. Yang terhormat Bapak Bupati Dr. Andes Haji Dani. Nah ini tulisan yang begini yang bikin kesel nih. Oh yang ini. Oh banyak amat tulisan. Kabak Kesra. Oh ya, yang terhormat Bapak Dr. Andes Beni Yulianto Iskandar. Mohon ikhlas abangku. Juga Khinal Kirom, saudara saya Bapak Camat Bapak Haji Nopchan SH MSI. Juga Akhinal Kirom, saudara saya Bapak Lurah Haji Suhandra, anggota Dewan dan calon Dewan DPRD Bekasi, enggak ada namanya. Juga guru kita semuanya yang baru saja memberikan ilmunya buat kita, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Atin Hayatin SAG, juga Al-Mukarram Ustadz Abdul Ghani, juga para asatiz. Mohon ikhlas guru-guru saya
Saya nggak sebutin satu-satu. Kenapa saya nggak sebutin? Karena emang nggak ditulisin. Demi Allah nggak bohong saya. Tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, ibu-ibu saya, emak saya, kakak saya, abang-abang saya, para tokoh-tokoh muda, ya, yang hebat-hebat, para senior, guru-guru saya, pengurus Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan disebut nggak disebut tetap ikhlas karena kita jamaah Masjid Al-Ikhlas. Jadi saya ceramah juga harus ikhlas. Ibu juga dengerin saya harus ikhlas. Mau bener nggak bener ceramah saya tetap harus ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua udah kadung bayar. Ya, saya agak santai dikit, agak santai. Panggungnya gede, kalau saya duduk aja jadi kayaknya gimana gitu, kayak kena wasir. Bentar, kita ngaji dulu biar kelihatan kayak orang benar. Iya Bu, kalau kita ngaku benar bisa jadi belum benar, sebab orang yang ngaku-ngaku benar belum tentu benar. Aji Akri kelihatannya kayak orang benar padahal belum tentu benar. Siapa orang yang paling benar? Orang yang paling benar yang nanti matinya husnul khatimah masuk surga. Itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi hari ini masih audisi. Bisa jadi yang dengerin ceramah yang masuk surga, yang ceramah malah nggak jelas kayak saya. Sebab surga neraka hak patennya Allah. Kadang-kadang kita ngaku kayak orang benar padahal belum. Kenapa kita maulid? Karena kita pengen benar. Kira-kira begitu. Mohon ikhlas ini, kalau nggak pas pas-pasin aja. Bentar. Jadi guru-guru kita, orang-orang tua kita sama ini. Yang diwariskan ke kita ajarannya dari ajaran Nabi Yuna, Nabi besar kita Muhammad. Saya belum nengok judul. Saya lihat perdalam rasa cinta pada Rasulullah dengan meladani sifat kepanjangan. Yang pendek-pendek aja dulu ya. Jadi dari Allah ke Rasulullah, dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in, emak bapak kita, guru-guru kita, termasuk tabi'in. Jadi kita nggak mungkin sendirian. Sebab pinternya kita dari orang tua, dari guru kita. Anak dari bapaknya, bapak dari bapaknya, bapaknya dari bapak-bapaknya. Murid dari gurunya, guru dari gurunya, gurunya dari guru-gurunya. Artinya kita nggak ada orang tua, nggak ada papanya. Benar? Karena kita lahir dari rahim orang tua. Yang keluar dari rahim orang tua disebut anak. Yang keluar dari peralon curut. Biar jelas. Ya. Jadi kata kiai kita, kalau kita nggak bisa ngikutin Rasulullah, kejauhan. Ikutin orang-orang tua kita, guru-guru kita, sama bersanadnya kepada Rasulullah. Ini ngaji dulu, biar ntar habis kesana ambak-ambakan sama saya. Ya. Saya ngelihat begini aja kaget, masya Allah, pakai ada layar. Saya ingat banget dulu zaman dulu tuh. Kalau filmnya kagak rame, habis ditebang itu, Bang. Zaman dulu yang kalau kealingan kesel terus berantem. Zaman dulu saya juga ngalamin itu. Iya, belum pakai zaman bioskop dulu mah begitu tuh. Iya, asal omak datang naik kuda kita tepuk tangan dah. Iya. Zaman dulu. Sekarang saya ngomong di sini ada di layar. Itu zaman makin canggih ya. Dulu nggak ada kita di situ. Sekarang ibu aja kelihatan di situ. Tuh, jadi kalau ibu gedeng lihat saya balik aja ke situ. Jadi apa yang diwariskan oleh orang-orang tua kita, guru-guru kita, itu sama apa yang diwariskan oleh Rasulullah. Waktunya ngaji, waktunya sembahyang selesai. Iya Bu, anak-anak kita dorong ngaji. Saya sebelum ngelawak juga disuruhnya ngaji. Sampai saya main di para pencari Tuhan. Kelihatan kayak ustadz beneran, iya kan? Masih ingat nggak Ibu? Yang main di para pencari Tuhan, yang jadi Ustadz Peri, yang jadi Ustadz takut banget sama bininya.
Itu aku. Ya dalam cerita itu mah takut sama bini dalam cerita. Ya aslinya mah ya parah takut banget. Kentut mana ada. Suami berani sama bininya mati. Karena kata Rasulullah, pengen mulia di hadapan istri, siap salah dan selalu ngalah. Insya Allah mulia suami di hadapan istri abang. Jangan pernah coba-coba mau ngelawan bini, mati. Jagoan dia, benar. Ibu kan udah paham, semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Jadi kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Angkat rok pelan-pelan, ngomong, kembali ke tempat asalmu. Kembali ke tempat asalmu. Habis segitu juga. Nggak perlu KDRT lapor polisi, KDRT lapor polisi. Emang polisi nggak ada masalah sama bininya. Kiai aja ada jamaah datang ke kiai. Kiai minta tolong, kiai minta air, kiai minta cai, kiai. Kenapa? Istri saya kabur udah 3 hari. Kiainya sunum udah berapa hari? 3 hari. Oh, istri saya udah seminggu kabur. Artinya urusan rumah tangga nggak kita. Tetap semua juga punya persoalan, benar. Kenapa kita bertahan? Karena ibu pengen hebat, pengen masuk surga bareng sama suami. Amin. Begitu intinya mah. Baik aja udah cakep. Ini ayat muludan. Tadi Kori juga udah baca. Sekarang kita ngaji bareng-bareng. Ya Bu. Ibu belum ngantuk? Kuat sampai jam 11? Sampai jam 12? Sampai jam 1? Saya enggak. Ibu terusin, saya balik. Emang ada ustadz ceramah sampai 2 jam? 3 jam juga ada. Masya Allah, udah berapa ustadz yang mati di sini? Bisa kejadian ini. Ngundang ustadz sampai bebusak. Ya, dimaklum Kiai, ini babnya bab demen nggak demen, baik. Nyari senang, jangan nyari susah, bener. Kita udah capek hati, capek pikiran, capek tenaga. Itu yang rata-rata kita kadang-kadang matinya nggak sampai tua. Orang-orang tua dulu ditani aja, umurnya panjang pakai 100 lebih. Ya Bu, kita bergocap udah ngap-ngapan. Beda udah, ya Bu, karena kebanyakan makan nasi. Habis makan nasi, makan ucus. Jeruan semua udah. Ayo ngaji dulu, olahraga, buka suaranya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ibu ambil hasanahnya aja gampang. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsir. Roknya aja pendekan. Bagian yang panjang saya. Ya Bu, kan saya yang dibayar. Jadi Ibu, Bu, hasanah itu baik. Rasulullah manusia paling baik. Adanya dunia ini karena adanya Rasulullah. Kalau ibu hasanah, bapak hasanah, anak hasanah, berarti rumah tangga kita rumah tangga yang hasanah. Baik, maksudnya baik. RT ngaji hasanah, RW ngaji hasanah, lurah ngaji hasanah, camat ngaji hasanah, kesra ngaji hasanah, dewan ngaji hasanah, masyarakatnya ngaji hasanah. Berarti ini Cikarang kampung yang berumah tangga dia hasanah, bertetangga dia hasanah, bermasyarakat juga hasanah, berbangsa-bangsa bersuku-suku hasanah. Dunianya hasanah, akhiratnya doanya pasti Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar.
udah segitu juga ngaji ya, banyak-banyak amat ya bu. Yang penting mah santai. Ngaji juga kalau kebangetan serius masuk kelihatannya. Duduk deket kiai 3 jam nggak bergerak, begitu diri kolesterol naik. Karena terlalu sering. Depan ustazah nggak bergerak 3 jam, tawadu. Begitu diri sakit pinggang. Biasa aja, kenapa sih? Ya, ada orang ngaji kok ketawa-ketawa. Emang kalau ngaji harus cemberut tuh gitu, sampai asem. Jadi di rumah bermasalah diem, di pengajian juga diem, bener. Di masyarakat juga kebanyakan diem, asem, dilihatnya nggak enak. Pulang ngaji lewat kuburan, kuntilanak sampai ngomong, wow lebih serem kamu, karena terlalu girangin abang. Hidup cari senang, jangan cari susah. Cari senang. Banyakan kita dibikin susah. Hidup itu santai. Ad-dunya lahun walaibun. Dunia itu senda gurau. Dunia itu ya bercanda aja, jangan serius-serius. Ibu kebangetan serius di rumah tangga, berantem mulu. Ya, lucu nggak itu? Lucu. Berantem, bunting lagi baik. Ya, kalau dihitung-hitung rumah tangga ya lucu, bener bu. Pagi berantem, siang berantem, malam berantem juga, sampai main bantingan sih gue lihat. Capek nggak bu? Capek, makanya bawa santai aja bang. Saya maaf sebelum naik ke taklim, berapa banyak saya dibantai orang. Bahkan kalau lihat komennya banyak yang nggak suka sama saya. Akri lu ngelawak aja. Jadi seorang akri nggak boleh ngaji. Tapi semakin banyak dikatain orang semakin laku. Asik nggak? Dan beruntung Parto Eko nggak naik ke taklim, nggak berani dia. Kalau dia naik juga, waduh ada saingan saya. Karena banyak pelawak yang nggak naik, aman, nggak ada saingan. Kalau udah nggak ada saingan, permintaan makin banyak. Kalau permintaan makin banyak, harga makin tinggi. Iya dong. Iya iyalah. Likulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu punya kelebihan, dan kelebihan itu nggak sama. Eko politik. Tapi saya begini nggak pernah bicara politik, karena ceramah saya bukan ceramah politik, dan saya bukan politikus. Saya baru tahapan curut, belum sampai ke tikus-tikus. Jadi kalaupun dibawa ke sono, bukan mental saya nggak ada di situ. Mental saya ketemu ibu-ibu nih. Alhamdulillah, emak pada sehat, teteh pada sehat, nenek juga sehat. Yang lagi usaha biar lancar usahanya. Yang lagi dagang biar laris dagangannya. Yang pengen berangkat haji biar cepet berangkat haji. Yang pengen umroh mudah-mudahan Allah kasih rezeki besok berangkat umroh. Udah jangan pusing-pusing, suami jangan dipikirin. Capek bu, biarin dia hitam nggak ada masalah. Nggak usah pakai bangun malam sholat 2 rakaat, ya Allah putihkanlah suami, nggak usah. Biarin suami kita hitam asal banyak. Biarin suami kita nggak ganteng, kurus, nggak masalah asal banyak. Biarin suami kita di rumah terus, nggak masalah asal di rumah udah ada. Biarin suami kita pergi 2-3 hari asal sebelum pergi ninggalin. Buat apa punya suami ganteng kalau nggak pernah bagi? Itu pak, kita mah nggak dibutuhin sebetulnya. Makanya saya kalau ngaji lebih seneng ngadep ke ibu-ibu. Kalau bapak-bapak bengong kelihatan banget bu, kayak kurang duit. Jujur abang, istri kita tuh nggak butuh banget kita. Biar paham, bang. Dia nggak seneng kita dandan ngaca gitu, dandan lagi enggak. Yang dia tungguin bukan kita ganteng, yang dia tungguin tuh pak, nggak saya nyuruh, dia ngomong sendiri. Bahkan ada
yang berani. Biarin aku jadi janda nggak masalah, asal jadi janda yang udah banyak. Tenang, bener sebetulnya. Kita nggak sadar Pak. Makanya rata-rata yang meninggal dunia lebih dulu di dalam rumah tangga itu suami. Survei membuktikan kita lebih dulu ditinggal mati sang ayah daripada ibu. Kita biar sadar Pak, ini pelan-pelan kita sebetulnya mau dibunuh. Udah tahu kita nggak punya duit, tetap istri mintanya. Udah tahu Pak kita lagi nggak megang duit, tetap ini ngarepinnya. Itu biar tahu diri Pak. Cepet mati kita Pak. Makanya termasuk ketemu saya cari senang abang, cari senang. Berapa banyak kita diperbudak sekian tahun oleh waktu urusan. Bahkan jujur kita maulid Bu, kalau enggak rapat, kalau enggak maksain, mundur. Di tempat saya enggak jadi mulu dah. Mundurnya kejauhan. Orang-orang mulut masih raja belum ketemu. Ini cakepnya di perumahan apa namanya ini? Sisiti. Apaan sih Sisiti? Gue dengernya bang. Siniti. Oh Siniti, adanya si Yanto. Saya nggak nyadar begitu nyampe masuk rumahan, masya Allah jamaahnya ya Allah hebat luar biasa. Sampai ke ujung sono ngeliatin saya, nggak ada yang nyuruh. Ada nggak Pak Lurah bilang nanti kalau Haji Akri ceramah tolong liatin mukanya? Ada nggak? Nggak ada kan? Ini hebatnya lillah karena Allah, wafillah di jalannya Allah, nanti kita dapatnya mardotillah yang diridhoi Allah. Ya bang, jangan serius-serius bang. Udah nggak usah ngelamun kaya lama, gue udah lihat uratnya juga bang. Mau baca waqiah 100 kali juga belum tentu bang. Jadi baca waqiah 3 kali cukup. Surat waqiah di kanan, surat tanah di kiri. 3 kali bolak-balik waqiah, belum nembak juga, surat tanah bawa ke bank, lebih cepet. Jadi jangan ngarep-ngarep kaya bang, capek. Dari urat udah kelihatan bang. Iya maaf ini bukan lagi ngatain, bukan duluin. Ya bu, asal ibu nerima aja sehari ibu cukup. Ini kadang-kadang maaf bang. Kenapa istri punya utang? Bukan salah istri, salah suami ngasih duitnya kurang. Coba teriaknya yang agak keras dikit. Kalau ibu punya utang bukan salah ibu, karena suami ngasih duitnya kurang. Itu Pak. Makanya nggak ada kalahnya kita Pak. Nggak ada menangnya Pak. Kalah terus. Di rumah mulu, di rumah baik. Gawe atuh. Begitu jalan aja ngayab baik. Di rumah salah, di luar rumah terus juga sah. Makanya mendingan salah, aman abang. Coba-coba pengen bener, mati. Ya, Bu. Makanya ibu hebat. Mudah-mudahan istri kita masuk surga duluan abang. Sebab kalau dia masuk surga belakangan berisik, tinggal kondangan aja berisik. Mana yang hasanah? Balik lagi. Ini yang hasanah nih Bu. Tawasulnya udah, maulidnya udah, maulid, wirid, manakib, hijib, ratib, itu teknis orang-orang soleh ngerayu Allah. Orang-orang soleh ngerayu Allah paling cakep. Kalau satu kampung belum ada yang ngerayu Allah, maaf ibu, tinggal tunggu kehancuran. Karena Rasulullah rahmat buat seluruh alam. Kenapa Bu ada laut airnya naik? Bisa jadi karena laut tersinggung, nabinya diremehkan, ajarannya diabaikan. Mana bukti cinta Nabi, cinta kita kepada Nabi ibu? Ini kita kumpul bareng-bareng sampai berani patungan. Ini bukti cinta kita kepada Nabi Yuna, Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Agak ngap juga ya, padahal son cakep ini karena jamaahnya agak banyak gitu. Jadi saya agak ngotot gitu, agak capek. Belum ngantuk ibu?
Bener belum ngantuk? Ngantuk dong. Kalau nggak ngantuk nggak kelar-kelar. Ya. Saya pengen ibu-ibu saya sehat. Ibu-ibu saya rajin. Ibadahnya rajin. Pengajiannya rajin. Ditawarin seragam, ambil. Jangan pakai ditawarin seragam pengajian, pakai nunggu suami kelamaan. Ambil aja, ntar suami yang bayar. Bener? Iya bu, aman ibu mah. Udah, kalau ibu sadar ibu tuh makhluk yang paling hebat. Nggak bakalannya suami ibu berani. Biar kata kumisnya gede banget, segede pukulan beduk. Di luar galak, di rumah mah dari mana? Dari mana? Langsung turun kumisnya. Nah, saya pengen ibu masuk surga duluan. Harian ngaji, mingguan ngaji, muludan ngaji, arisan ngaji, banyak ngajinya. Makanya banyak seragamnya. Kalau bapak ngajinya emang jarang, bajunya itu juga. Wajar, paling yang diganti kancingnya, ada merah, ada biru, ada kuning. Nggak tahu pada putus di mana. Habis berantem kali dibetot gitu putus. Ya, girang ibu, girang. Saya kalau ceramah lebih seneng ngadep ke ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kelihatan duduknya aja rapet tuh. Bapak-bapak udah mulai tengah pada kosong kayak orang mau ngadu ayam. Makanya saya doain ibu masuk surga duluan, biarin bapak-bapak belakangan. Ditinggal kondangan aja berisik. Ya bu, makanya ibu luar biasa, ibu hebat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Yang punya surga, telapak kaki bapak lihat. Udah pecah-pecah, jempol gede-gede banget, hitam-hitam. Ya bu, ibu yang punya pakein kaos kaki. Jangan sampai surganya nginjek tai ayam, tai kotok, tai kan. Ya, bahkan saya berani. Ini kalau kata orang Timur Tengah, al jamaatu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Ada doanya guru, Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati. Ibu duduk kurang sehat, mudah-mudahan pulang dari sini Allah jauhkan penyakitnya jadi sehat. Emak yang pegel-pegel di rumah dibawa mulu dan mudah-mudahan pegelnya hilang. Yang lagi pengen punya modal buat usaha, bingung ikut maulid, mudah-mudahan pulang maulid dapat modal. Karena di sini ada syafaat, ada pertolongan dari pertolongannya Nabi besar kita Muhammad. Kenapa kita mauludan? Karena emak bapak kita mauludan. Kenapa kita ngaji? Karena emak bapak kita maunya kita ngaji. Sekarang kita jadi emak. Dulu sebelum jadi emak pernah jadi anak. Waktu jadi anak pasti punya emak. Emaknya emak-emak, pasti emak-emak. Jadi apa yang diajarin orang tua kita sama sekarang kita lagi praktekin ngajarin anak-anak kita. Bisa jadi lebih cakep orang tua kita ngedidik kita ketimbang kita ngedidik anak-anak kita. Awas jangan GR. Dulu kita kuliah, enggak semuanya kuliah. Orang tua saya aja contoh, anaknya 13, satu biang. Satu biang orang tua dulu yang abang-abang kita yang umurnya di atas 50 pasti dulu keluarganya enggak satu enggak dua. Bapak enggak punya tanah hektaran, enggak punya deposito, enggak punya investasi, tapi bikin anak lebih berani. Kita yang udah punya nomor rekening punya anak 1 2 1 2, mati satu tinggal satu, mati lagi satu. Habis bikin lagi udah kering. Selangnya udah mampet. Kerannya udah mati. Tapi orang-orang tua kita dulu bikin anak sebanyak-banyaknya, termasuk saya. Anak nomor 3 dari 13 bersaudara. Makanya waktu mati satu nggak nangis emak saya. Baru mau sedih kata bapak, masih banyak sisanya. Ya bu. Dan zaman sekarang Pak, di saat orang bermain pinter-pinteran, kebanyakan orang pinter, ternyata orang bego penting. Ibu contoh punya anak pinter semua, punya anak 4 di luar negeri, kuliahnya S1, S2, S3. Ternyata kebanyakan S beku. Pinter, duitnya banyak, kerja di luar negeri, emak sakit nggak pulang. Pinter, kaya, usahanya jalan di luar negeri, emak
sakit nggak pulang, cuma telepon, masukin aja di IGD, mama aku sibuk ya. Ya bu, punya anak pinter, empat-empatnya pinter, saking sibuknya urusan dunia sampai emak meninggal nggak ada yang dapetin. Sedih nggak itu? Padahal punya anak pinter semua. Makanya saya saranin kalau bisa punya anak jangan pinter semua, sisain biar ada yang bego satu, karena yang bego nggak kemana-mana. Emaknya sakit dia yang nungguin, emaknya badan dingin dia pakein balsem, emaknya kepanasan dia payungin, dia nggak marah karena emaknya tahu emang si bego. Ibu jangan menertawakan saya seolah-olah bego itu penting. Di saat banyak orang pinter main pinter-pinteran, tapi orang bego nggak bisa main bego-bego. Udah pada bego. Bego tuh artinya bener. Mana bego yang bener? Dia nggak mau jauh-jauh, dia pengen ngurusin emaknya. Dia nggak mau ninggalin emaknya jauh-jauh, dia pengen sampai akhir hayat bareng, bisa ngikutin sampai habisnya emak dia tungguin. Coba ibu, bagusan mana coba? Kalau sekarang kita anggap kita hebat banget, rumah kita siapin, kamar kita siapin, belum tentu sebagus orang tua kita yang kita tidurnya ngegoler di mana-mana. Emak saya anaknya banyak, saya nggak pernah tahu ntar malam tidur di mana. Enggak, pokoknya mata merem tidur. Mau di dapur. Bukan berarti saya orang miskin, enggak. Dari bapak ibu nggak ada turunan miskin, fakir. Kalau miskin susah, ini fakir belangsak pisang. Makanya saya nggak berani membid'ahkan tahlil. Kenapa? Di saat orang ramai membid'ahkan tahlil saya nggak berani, karena saya makan jajan dari tahlil. Saya ingat banget sih kalau ada yang meninggal, mak saya udah teriak, no habis isya jangan kemana-mana, no ada yang mati lagi, no gitu. Ntar pakai kain sarung ikut bapak lo habis isya. Ngapa sih mak? Gua nggak masak. Jadi daging sekepel itu dikobetin sama emak saya tuh, sarang sedikit. Ini ada semur nih, ada yang meninggal kan, kalau yang royal makan matinya ya. Ada kan tuh, ada yang kan pelit banget tuh, sampai motong ayam juga nggak boleh. Iya ada orang meninggal motong ayam nggak boleh. Dia langsung ngomel sih, kata dia, enak lu yang pada mati makan ayam gua. Gua lagi diseksa di kuburan lu pada makan ayam gua. Orang yang royal mah enggak, daging tuh bu. Anak 13 digigitin sama emak saya tuh, daging nggak berasa daging, kecap doang. Gemuk, nggak gemuk tapi kan hidup. Benar. Akhirnya nih maaf, makanya saya berani begini dulu bu, sebelum ngelawak udah begini nih, ngikutin mak saya, ngikutin bapak saya. Sebab gara-gara banyak datengin orang meninggal, saya banyak makanan. Tuh akal saya tuh. Kalau kiai pada zikir kan merem tuh, illallah, la ilaha illallah, kan merem tuh. Nah bagian geser kue saya tuh. Ya, jadi kalau mau nyolong, colong punya kiai. Ikhlas kiai mah nggak ngamuk kayak RT. Wah RT bisa ngamuk, dia nggak ngargain gua. Di depan Pak Camat sendal gua hilang. Kalau kiai enggak, ikhlas. Abah mah ikhlas tuh. Kalau kiai, makanya kalau mau nyolong, colong punya kiai. Nggak teriak. Sendal kalau mau dicolong, sendal kiai tuh, colong. Nggak teriak kiai mah, nggak ngomel. Coba sendal lurah, anak buahnya ngomel, malu-maluin gua, lu lurah sendalnya hilang gitu. Colong punya kiai nggak bakal ada yang teriak. Cuman malamnya kiai suka ngedoa. Itu doang kelemahannya tuh, makanya kadang-kadang mencret nggak jelas. Itu doang kelemahannya, itu doang. Nggak teriak sih, cuman doanya makbul. Itu yang ngeri tuh. Asal kiai kaget aja malam dia kesel bangun, ngomong sama uminya, sendal hilang mah, siapa yang ambil? Sambar gledek gitu dong tuh. Nah, besok bisa angus itu. Ya bu, ntar anak-anak kita masukin udah ke pondok, udah bu, zaman sekarang mengeri. Kenapa saya bilang bagusan orang tua kita ngedidik kita? Lihat orang tua kita bangun malam nyari tasbih, tengah malam pegang tasbih, pagi-pagi masih megang tasbih. Kita bangun malam nyari HP, tengah malam megang HP, pagi-pagi sebelum sholat subuh nyari, sampai kedua masih nanyain mau belanja, HP, nganterin anak sekolah, HP, yang ngaji, HP, yang selawatan, HP, yang azan, HP. Besok yang masuk surga, kumpul semua tuh HP di surga. Yang punya pada kemana?
Orang tua kita nggak begitu, Bu. Tempat curhat yang sebenarnya kata orang tua Allah, jangan ngomong sama orang, ngomong sama Allah. Begitu tuh, makanya orang tua kita lihat nggak punya duit, la ilaha illallah. Mau masak nggak punya beras, la ilaha illallah. Mau kondangan nggak punya duit, la ilaha illallah. Mau arisan kagak megang duit sama sekali, la ilaha illallah. Suami nggak pulang-pulang, la ilaha illallah. Bapak lupean, udah ketahuan urusan banyak nggak pulang-pulang. Boleh ketawain tapi pikirin, ya Bu. Man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Makanya orang tua kita biasain la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba tuh, mulut kita udah beda, Bu. Mulut kita udah beda, nggak begitu. Karena ibu kita tahu man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya bisa mengucap kalimat la ilaha illallah masuk syur. Kita kan enggak, Bu. Kadang-kadang kalau kesel anjing, emang si anjing. Akhirnya keseringan ngomong begitu, begitu terakhir mau meninggal nyebutnya anjing. Ditanya malaikat, malaikat dari mana? Itu habis nyabut si anjing. Karena kebiasaan ngomong begitu tuh, butuh. Orang tua kita malah ilaha illallah, mau ke air lah ilaha illallah. Malam ngambil wudhu, kan zaman dulu kan kamar mandinya di luar, nggak kayak kita sekarang kamar mandi di dalam, malah males keluar. Benar, dulu mana nenek-nenek kita sampai keluar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh diketawain tapi pikirin, man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang ibu la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad. Kata kiai la ilaha illallah, Allahu ghaniyun amman siwa. Allah maha kaya, semua makhluk butuh Allah. Kita dari Allah bakal pulangnya menghadap Allah. Hewan tumbuhan butuh Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Yang di langit, yang di bumi, yang di antara langit dan bumi semuanya punya, dan bergerak tidak bergeraknya atas izin
illallah. Makanya orang tua kita mendawamkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tauhidkan kembali bahwa tanpa sadar kita pernah kafir tanpa sengaja. Mana kebanyakan kata guru saya orang kafir sekarang tuh kafir kauliyah, kafirnya kafir ucapan. Panas, bener-bener panas. Anjing panas bener. Hujan lagi baik. Mau berangkat kerja, enggak kerja. Anjing, hujan lagi aja. Ya Bu, tanpa sadar kita pernah kafir. Nauzu yang keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad. Segitu aja udah cakep Ibu. Besok anak-anak kita masukin ke masjid. Saya emang bisa-bisa saya. Dulu mah saya disuruh ngaji yang benar. Bapak saya mualim, kong saya kiai, cuman saya enggak jelas. Nyuruh benar. Makanya saya ingat sekarang saya suka pesan anak-anak kita masukin ke masjid. Biarin dia nongkrong di dalam masjid daripada dia nongkrong di pinggir jalan. Resikonya lebih gede kalau anak kita nongkrong di pinggir jalan. Ada motor bisa keserempet motor, ada mobil bisa ketabrak mobil, ada geng ribut bisa kesasaran sama geng. Benar. Masukin ke masjid, nggak bakal anak kita ketabrak mobil. Karena nggak ada mobil masuk ke masjid. Supir gila kali dia. Besok di dalam masjid dia liatin orang tua sholat. Dulu Pak, ngalamin di sop belakang kita. Sekarang kita udah di depan. Orang tua kita udah nggak ada, guru kita udah nggak ada. Sekarang kita di depan. Ya Bu, udah jangan jauh-jauh, segitu aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh pongkolnya tuh Bu, orang banyak nyari daun, orang banyak nyari cabang, tapi pongkolnya dia nggak siram. Kalau kita ambil pongkol itu pohon Bu, kita pupuk dia, kita siram dia, maka nanti bakal keluar batang, bakal keluar daun, bakal keluar buah, dan orang enak untuk berteduh karena rindang pohonnya. Mulai sekarang jangan jauh-jauh. La ilah. Ya Bu, termasuk suami marah-marah jangan mundur, ibu maju cukup. La ilaha illallah. Pasti bapak mundur. Ya Bu, belum mundur juga. Kalau bapak sampai marah, gue tampar nih, ibu jangan mundur lagi, maju lagi satu langkah, matiin sekalian, matiin. Gue tahu kalau gue mati lagi lu mau nikah kan, nih matiin. Pasti mundur bapak ibu. Ya, maaf Pak, saya kalau ceramah lebih senang menghadap ibu-ibu karena ketawanya lepas gitu. Bapak kan kadang-kadang nyengir doang, gitu. Kayaknya garing begitu. Kayaknya pikirannya yang jauh dia mah. Dan saya berani buktiin ini pasti ngaji pinteran ibu. Benar kelihatan, coba dah. Iris kuping saya kalau saya bohong. Bapak dengerin, jangan ngikutin. Ibu dulu ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Cakep. Coba bapak, ibu diam. Ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi, ayo Pak. Enggak ada. Coba ibu nyambernya kan enak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah. Allah lam yalid. Kan enak rata itu. Bapak mah diem aja kayak orang mabok cubung. Jadi kata bapak saya, istri itu mesti di alam. Jadi dia mau masak asin bilang mantep gitu. Jadi nggak boleh salah istri mah. Jadi kalau masak asin juga mantep. Enak papa, wih mantep. Padahal udah berasa getir. Cuman kalau dia bilang aku mau bagiin tetangga Pak, nggak usah papa doyan. Dalam hati suaminya, mati mendingan gua.
senang ibu, nyari senang ya, termasuk saya ceramah nyari senang. Bisa jadi udah seminggu di rumah nggak ketawa-ketawa sama suami, begitu ketemu saya girangin. Suami jangan dipikirin, capek ya bu, kalau dia mau layanin aja, enggak juga biarin aja, ujung-ujungnya pasti dia ngalah juga kok ya bu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita. Emak yang hebat mah, ngeden ditungguin, mau beranak ngeden ditungguin, dokter nungguin, bidan nungguin, dukun beranak nungguin, emak lagi mau ngeden. Hebat nggak itu? Coba bapak ngeden, siapa yang menungguin? So, umur saya belum pernah ngelihat suaminya lagi ngeden, istrinya di depan terus sampai keluar segede-gede pukulan bedug. Kayaknya ibu hebat, ibu mantep. Saya selalu ngalem, mak rajin ngaji mak, ya terus saja ngaji mak. Insya Allah ntar bajunya makin banyak, kelihatan ada yang merah, ada yang pink, ada yang ungu, ada yang kuning, ada yang hijau, kelihatan ada yang 3 kali bayar, ada yang 2 kali bayar, ada yang baru tadi ngutang. Coba bapak mah nggak ada pengajian bapak-bapak ustadz nawarin seragam. Seumur saya belum pernah ngalamin kiai begitu sebelum duduk, ini yang 300. Kalau pengajian ibu-ibu baru duduk udah ditawarin, benar. Makanya cari ustadzah yang bisa nawarin seragam, kalau nggak kebayar bisa nalangin, tuh cakep. Jadi jangan sampai gara-gara nggak bayar utang seragam nggak ngaji berhenti. Jadi ustadzah yang sanggup ngutangin, sanggup juga nalangin, cakep gitu bu. Besok termasuk kita juga nyari pemimpin yang sanggup bayarin utang kita. Ya bu, jangan kasihan tuh suami capek. Sampai sekarang udah nggak putih-putih. Boro-boro pakai krim malam, krim siang. Ya, es krimnya juga nggak ditelan sama dia. Saking nggak punya duitnya bingung. Ibu yang hebat, makanya abang nyari senang. Rasulullah tuh pesannya begitu. Selalu ngalah, insya Allah kita mulia di hadapan istri kita, karena istri kita nggak akan pernah mau mengalah. Abang biar sadar abang. Makanya rumah tangga sakinah mawaddah warohmah, landasan tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Lihat orang-orang tua kita nggak belajar rumah tangga bagaimana belajarnya dengan artis, nggak belajar rumah tangga sama nenek kita, nggak punya duit pegang dada ya bu, la ilaha illallah. Ngeliat suami lagi nggak pulang-pulang lah, inilah. Ngeliat anak main juga lah, ini senang kelihatannya tuh bu. Ya bu ya, karena anak juga nakal, bukan lagi ngeliat orang. Anak kita nakal sama anak nakal, kata orang tua saya ngeliat 2. Kalau nggak ngikutin kelakuan bapaknya, ngikutin kelakuan emaknya, karena kan anak dia. Benar. Kita juga pernah ngalamin jadi anak, dan waktu jadi anak kan punya emak, nakalnya kita emak tahu, benar. Ya bu, jadi abang kalau kita punya anak nakal jangan tampar itu anak, karena kata orang tua 2, kalau nggak ngikutin kelakuan kita sebagai bapaknya, bisa jadi ngikutin kelakuan emaknya. Ini kelakuannya kayak tetangga, bisa jadi bapaknya pernah mampir di situ. Kalangan triplek doang nggak ada yang tahu. Ya bu, terus. Udah ngantuk belum? Masih kuat? Sampai pagi kuat? Apakah ibu-ibu security? Ya kita lihat tema ke belakang. Bukti cinta kita kayak gini ibu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Apalagi kita bu yang diaku umatnya Nabi. Benar. Abang, secapek-capeknya kita masih punya waktu buat istighfar, lanjut sama selawat segitu cuman. Dunia kita kejar kemana negeri nggak bakal habis. Duit kita punya miliaran nggak ngaruh. Jabatan pangkat setinggi-tingginya kita punya nggak cukup. Yang mampu menyelamatkan kita masuk ke dalam surganya Allah adalah tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu bu. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Segitu doang. Jadi jangan pusing-pusing. Girang aja. Ngaji juga sama ustadz juga jangan sedih-sedih. Setiap ngaji nangis. Ngapa jadi cengeng amat? Ya bu. Juga jangan setiap ngaji ketawa lah jadi PA.
ada waktunya, ada lebahnya, benar. Kalau ama saya namanya ngajak ngaji, panggungnya harus gede, ini syiar, harus rame. Kalau ngajar ngaji sama kiai, tuh, sama guru kita, sama Kiai Haji Atin tuh ngaji, sama saya ngajak. Kalau ngajak ngaji mah siapa juga boleh, benar. Jangan saya ngajar ngaji. Saya bisa begini karena doanya almarhum emak bapak saya. Termasuk kita sehat panjang umur, punya duit, punya kerjaan, punya anak cucu. Bisa jadi ini karena doanya almarhum almarhumah ibu bapak kakek nenek kita. Makanya kenapa kita tawasul nyambung-nyambung, karena kita nggak mungkin masuk surga sendirian. Tuh ada tawasul. Makanya viral tuh tawasul saya. Summa ila ruhi bapak ini bin bapak itu, bapak itu tuh bin bapak yang ono, bapak yang ini bin bapak yang ini, bapak yang itu tuh bin bapak yang itu, yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Wa ila hadrati khususan abina bapak haji. Bapak haji yang ini yang kuburannya di depan masjid. Bapak haji yang itu tuh, bapak haji yang itu tuh yang kuburannya di belakang musola. Bapak haji yang belah sono, bapak haji yang belah sono, yang kuburannya kemarin mau dijual anaknya. Emang udah ada pembebasan jalan, sekarang mah kuburan juga laku. Ya bu, makanya saya pesan kalau meninggal jangan mau dimakamin di pinggir pak, minta di tengah. Kalau dimakamin di pinggir ntar ada pelebaran jalan kita kena. Ukuran lagi tidur enak-enak tadi dijual mah kuburan kita, enak dah anak pada naik ninja. Jual kuburan bapaknya ngebut suaranya sampai kubur. Kan beli ninja hasil jual kubur. Nauzubillah. Udah capek belum? Tadi saya udah ngomong sama Pak Camat sampai jam 11 saja ya katanya. Saya udah ngomong begitu sama Pak Camat tadi. Cuman saya yang belum nengok di manggut apa belum tadi ya. Nah, saya sama Pak Camat berapa kali ketemu, beliau udah tahu gaya saya begini, kelihatannya ceramah ya padahal sama lagi usaha katanya. Ya, doain orang-orang yang baik sama kita, orang yang baik sama kampung kita, baik buat urusan kita, insya Allah Allah kasih baik, amin. Karena kebaikan modal kita menuju surga. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan kita menuju surga. Dan termasuk besok kita menghadap Allah, apa modal pulang kita? Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita semua bakal pulang menghadap Allah. Apa modal pulang? Falyamal amalan shalihan, beramal soleh. Ngikutin siapa? Ngikutin Rasulullah. Kita nggak tahu. Ikutin yang diajarin orang-orang tua kita sama apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dah, memperdalam rasa cinta pada Rasulullah dengan meneladani sifatnya dalam kehidupan. Nah itu judulnya. Udah baca kan? Udah kan? Itu saya bacain. Takutnya kejauhan matanya burak, saya bacain. Ya. Ibu tahu kan, ibu ngalamin cinta kan? Kalau cinta kira-kira makan inget nggak? Tidur inget nggak? Itu cinta tuh bu. Yang aslinya kayak zaman-zaman waktu sama bapak dan yang belum cemburuan waktu itu. Ya, makanya suami mah jangan dicemburuin bu. Suami nggak punya duit siapa yang mau? Ya bu. Ya yang mau sama suami ibu kan cuma ibu doang. Cewek lain udah pada gedeg. Ngapain kata sisa ibu kan gitu. Ya, ya jangan dicemburuin capek. Ya bu, bebasin aja suami mah. Ntar juga jam mati. Ya saking bebasnya, bener. Bukannya nyumpain, nggak usah. Mati mah nggak usah disumpahin, diemin aja juga lama-lama mati. Ibu nih sama saya ngeliatin saya begini, lama-lama juga saya. Ya makan dulu dong. Kan nggak enak di kuburan lapar mah. Ya bu, kuburan gelap nggak bu? Kuburan gelap nggak? Gelap, sekalipun yang meninggal orang PLN nggak bisa narik kabel ke dalam. Mana yang bikin terang? Itu tuh summa ila ruhi bapak ini bin bapak itu. Nah itu makanya beruntung kalau kita punya anak-anak masih mau ngikut muludan, masih mau ngikut baca hadroh. Ini cikal bakalnya nih bu nih. Ibu cari mantu pemain hadroh, bener anak ibu terlindungi. Kenapa? Karena tabokannya kenceng. Kalau yang macem-macem sama anak ibu melintir kepalanya.
Lah kemarin aja maling motor nggak bisa berbalik dihajar. Tabokannya anak apa itu kedumprang. Melintir. Salah bantal bisa dipukul sama dia. Cakep Bu, besok ibu udah tua punya mantu pemain hadro, ibu nggak usah bayar ustad. Pemain hadro kalau datang nggak sendirian, semobil. Iya Bu, dia makan nggak perlu minum sama ongkos pulang. Sebab turun mobil dia buyar kemana gitu. Saya kan ngalamin ibu begini, makanya saya hafal. Sebelum saya jadi pelawak udah disuruh ngikutin orang tua tuh, ngikutin tahlil. Itu tadi asal ada yang mati girang ya, mati lagi nih. Karena orang habis hidup pasti aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kita ada kematian yang ngikutin kita. Ya Bu. Makanya kenapa kita mulu, dan karena orang tua kita mulu, dan kita pengen nanti bareng masuk surga dengan orang-orang tua kita. Sebab nggak mungkin kita masuk surga sendirian. Kata guru saya, tawasala ya tawasalu tawasulan. Tawasul itu artinya nyambung-nyambung kayak berantai gitu tuh. Nanti kita berjembat di jembatan Siratal Mustaqim, rambut satu dibelah 7. Kalau kita kepleset, pegangan. Suma ilaruhi bapak ini bin bapak itu, pegangan tuh. Wa ilaruhi bapak itu tuh bin bapak yang ini, pegangan. Wa ilaruhi bapak yang ini bin bapak yang itu, pegangan. Aman kita karena ada tawasul. Kan irfalahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ujungnya kita pengen masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita. Biarin kita nggak masuk surga bareng artis, nggak apa-apa. Biarin kita nggak masuk surga bareng pejabat, nggak apa-apa. Asal kita masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita. Susah senang kita di dunia sama orang tua, masa kita di surga sendirian. Kita pengen bareng kumpul dengan keluarga kita di dalam surga. Dah, udah malam ini. Udah Bang. Udah capek belum? Kalau saya ceramah nggak banyak ayatnya, bukan nggak bisa, emang belum apal. Jadi kalau saya ceramah gitu sedikit ayatnya, emang nggak banyak Bu. Kata Nabi juga, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku kepada kalian walaupun satu. Jadi jangan banyak-banyak emak. Yang penting mah girang aja, ya Bu. Ibu senang lihat saya, ibu girang lihat saya, ibu ikhlas ketemu saya, segitu juga ngaji, banyak-banyak amat. Ya Bu ya, ibu datang penceramah kiai, ibu tidur. Kalau datang saya kan nggak bisa tidur ya Bu. Benar. Ibu senang ketemu saya. Coba jajah, kalau kau senang hati bilang hore. Benar berarti. Kalau bapak memang separuh gedeg kali. Kagak ada yang nyaut, diem aja. Ya, biarin bapak mah biarin. Biarin liatin aja kelakuannya emang begitu. Ya dibilangin begitu, nggak dibilangin begitu, emang udah begitu. Dibikinin kopi begitu, nggak dibikinin kopi begitu, emang udah begitu. Kalau dia di rumah begitu, di luar begitu, emang kelakuannya begitu. Ya Bu, dimasakin begitu, nggak dimasakin juga begitu. Disayang begitu, nggak disayang juga begitu. Emang Allah kasih jodohnya begitu, gimana lagi ya. Buat apa berantem tetep aja waktunya bunting mau bunting ya. Ini lucu kalau dihitung-hitung ya Bu ya. Hidup tuh lucu. Kadang-kadang kita cari duit, begitu kita kumpulin aja, mana ya duitnya ya, bego ya. Makanya jujur aja Ibu, saya kasih tahu bocoran, sepinter-pinternya laki-laki, sepinter-pinternya suami, pasti ada begonya. Biar jelas nih. Jadi ibu jangan takut, sepinter-pinternya suami di depan istri pasti ada begonya. Benar. Contoh, siang berantem, sore berantem, sampai mau maghrib berantem, masih ngomong monyet lu. Tapi begitu pengen malam, monyet dipakai juga. Bego nggak Bu? Bego. Gak ada ukur Bang. Gagah banget pakai jas, pakai dasi, tetep depan bini mah. Itu gua. Saya juga tahu pulang ceramah yang ditungguin bukan saya, yang ditungguin istri. Kagak beda jauh.
Ya, makanya mudah-mudahan pulang ngaji kita banyak duitnya, amin. Biar suami kita juga nggak capek tuh bu. Emang lihat suami nggak capek tuh, lihat mukanya itu. Emang itu urat adem, itu urat susah bu. Pagi sore siang malam gedabuk-gedubuk, apa yang dia cari? Duit. Begitu dapat dia makan nggak? Sebelum dia makan dia sayang-sayang, dia pengen bawa pulang karena dia yakin di rumahnya ditungguin juga. Itu doang ibu udah. Makanya sayang-sayang bapak usap. Ya. Sekarang udah rada tua, kasihan. Karena ibunya udah ini udah pada leto. Ya. Ya. Ya bu. Sian udah. Kalau masih muda lato-latonya kan bunyinya nyegaring tak 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 gitu. Ya, lato-lato begini mah bu paling ke kanan doang bunyinya keplek. Keplek. Jangan dimarahin. Ya bu, tiup aja tiup. Capek bu, capek jadi suami capek tuh. Abang biar senang abang, biar girang abang. Ayo ayo, nyari senang, udah nyari senang ukurannya. Jangan umur 50 60 masih nyari duit aja. Udah bang, gue udah tahu bang, gue udah ukur nggak bakal banyak. Sama, yang penting waktunya makan-makan. Ya bu, waktunya ngaji, ngaji. Jangan orang pada makan kita masih ngaji aja, nggak kebagian. Ngaji juga jangan tolol-tolol banget. Ya bu, waktunya makan, makan berhenti dulu ngaji, bener. Jangan orang-orang pada makan kita masih ngaji aja. Akhirnya begitu kita berbalik, habis piring udah diangkatin. Jadi kalau kata bapak saya begitu, waktunya ngaji, ngaji, berhenti dulu. Makan, waktunya makan, makan. Tutup tuh Quran. Jangan ngaji dulu, begitu kata bapak saya. Kalau dulu kan ngajinya buka Quran, kalau orang sekarang kan buka HP. Makanya sering keder, Kori aja pernah keder lagi, ya, lobet tep, aduh, habis ngaco udah kemana-mana. Ya. Makanya kalau baca Quran bukan buka HP. Bahkan kata guru saya kalau kita baca Quran pakai HP bisa jadi haram. Kenapa? Karena di dalam HP bukan cuman ayat doang, kunyuk telanjang ada. Kalau kita baca Quran buka Quran karena di dalam Al-Quran memang murni ayat Quran, nggak bakal keganggu, enggak lah ya masuhu ilal mutahharun. Mau pegang Quran juga wudu dulu, baca Quran buka Quran ya bu. Yang kita baca ayat Quran. Tapi kalau kita baca Quran pakai HP bisa jadi kita lagi ngaji dikirimin, waduh lagi enak banget ngaji kasih stiker, waduh 2 liter nih. Apaan beras kali 2 liter. Dah, bu, ibu terus kuat nggak? Dikit nih, teman hadroh udah puas. Saya mau ngajak ibu-ibu nggak pakai hadroh nggak apa-apa ya bu, ya bu, ngaji dulu dikit. Mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun bareng pak. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana lam yahtalim qatun toha mutlaqan abada wa mata sya'aba aslan fi mada zamani. Ya Rabbi bil balligh maqasidana Rasul tidak bermimpi basah dalam tidurnya. Dia tidak menguap pada sepanjang masa. Ya Rabbi bil minhu dawabu falam tahrab ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Ya bal maqasidana hadza min sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bu, kata guru saya kemarin saya ngaji bu dari Syekh Nawawi syarahnya itu bu di kitab Maraqil Ubudiyah. Rasulullah itu nggak pernah bermimpi basah dalam tidurnya. Kalau kita main air mulu malam bisa ngompol, bener ibu.
Rasulullah nggak pernah bermimpi basah karena mimpi basah min la'bi syaitan, daripada segala permainan setan. Yang kedua, Rasulullah tidak pernah menguap sepanjang masa. Rasulullah tidak pernah menguap. Kalau kita ketiup angin nguap nggak? Perut kenyang habis makan nguap nggak? Selonjoran di rumah nguap nggak? Rasulullah nggak pernah menguap sepanjang masa. Seluruh binatang resep sama Rasulullah, tapi lalat tidak berani mendekat Rasulullah. Kalau kita lagi bengong, lalat nyamperin nggak? Kita lagi duduk, lalat nyamperin nggak? Kita ngobrol kadang-kadang suka nempel di mulut nggak? Karena kita kotor. Lalat demen ama yang kotor. Makanya kenapa kita mesti bebersih? Karena Islam agama yang bersih, nggak bakal masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Makanya selesai sholat istighfar, sesibuk apapun kita abang, mau ngelawak, mau kerja, mau lagi badung, pulang tetap punya istighfar. Cuman itu modal kita pulang, bersih. Karena Islam agama yang bersih, nggak masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Dah, udah malam, bapak-bapak udah ngantuk. Ya, bapak udah ngantuk kan pak? Waduh, nggak enak Pak Camat, Pak Kesra masih banyak tugas. Pak Camat ngantuk kan? Ayo dong bilang ngantuk dong. Aduh, agar yang belain aku. Aku tahu kenapa kamu liatin aku, ya karena ada aku di hati kamu. Dan kenapa juga aku masih bertahan gini, ya karena ada kamu di hati aku. Hati kamu, hati aku, hati-hati, motor hilang. Nah, ahabul kalam ilallahi ta'ala arbaun, ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ibu, bapak, dosa kita yang kemarin kecil sekarang udah gede. Perlu saya ingetin, dosa kita yang kemarin kita anggap kecil sekarang udah gede. Kalau secara jujur, dosa apa yang belum pernah kita kerjain? Hampir semua dosa kita udah pernah ngerasa ngerjain. Benar? La shaghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil kalau terus-terusan, enggak ada dosa gede kalau kita hajar setiap hari dengan istighfar. Ya Bu, tuh masjid tempat sujud kita. Kalau masjid kita jelek, malu. Karena rumah kita bagus. Harusnya masjid lebih bagus daripada rumah kita. Kata kiai, kata guru saya, harusnya masjid yang bagus, bukan rumah kita yang bagus. Karena masjid tempat kita sujud, rumah tempat kita tidur. Ibu, di rumah apa sih? Tiduran, ditiduri, menidurkan. Udah di rumah tuh. Ya, tiduran, ditiduri dan menidurkan. Itu di rumah tuh Bu. Tapi kalau di masjid nggak ada istilah itu. Tidur aja diomelin. Karena setiap dia tidur kotak amal hilang. Ya bareng subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula. Itu aja banyakin Bu. Udah itu aja, mau ngapain lagi, udah tua nggak usah pengen jadi kori. Ya udah kelamaan mak. Tenggorokan emak udah banyakan capek teriak ngomelin anak. Udah mendingan subhanallah walhamdulillah. Udah segitu ya cakep. Itu teknis orang-orang soleh ngerayu Allah. Masukin anak-anak kita. Bahkan maaf abangku. Al imamu fis shalah yadullu ala imami kharijas shalah. Kata kiai, imam dalam salat harusnya bisa diterapkan keimaman itu di luar salat. Imam teriak Allahu Akbar, makmum ikut enggak? Imam ruku, makmum ruku enggak? Imam sujud, makmum sujud. Nah kalau jadi pemimpin juga kayak gitu yang cakep tuh. Dah, astagfirullahaladzim min kulli zambil kabir. Tukang ngomong salahnya di omongan, tukang nulis salahnya di tulisan, tukang nyuci salahnya di cucian. Hampir nyaris kita apa yang kita kerjain ada salahnya. Al insanu malal khata wa nisyan, khalul khata wa nisyan. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan besok anak-anak kita jadi penerus generasi buat bangsa, agama dan juga negaranya. Kalau kita ajarin kebaikan yang diwariskan oleh orang-orang tua kita, guru-guru kita, insya Allah kebaikan itu yang menghantarkan kita untuk hidup kita fid dunya wal akhirah. Bu, barang-barang liridaillahi ta'ala wa bi syafaati rasulillah wa bi qabuli du'a abina wa ummina wal ustazina wa ila arwahi jami' ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha wa ila hadrati khususan abina. Kita sebut malam hari ini bapak kita, bapaknya bapak kita, biar nanti kita disebut juga sama anak-anak cucu kita.
wa ummina, kita sebut ibu kita, ibunya ibu kita, wal ustadzina, guru kita, gurunya guru kita, biar nanti bareng. Karena urusan dunia, mau kerja, mau usaha, mau kaya, doanya orang tua. Kalau pengen urusan surga, jangan jauh-jauh dari kiai, dari guru kita. Makanya hidup mesti berguru. Ya Bu ya, mau ngaji ada guru ngaji. Ya Bu, mau baca Quran ada guru tajwid, biar cakep bacaannya. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum. Ya Allah, baguskan, terima amal ibadahnya, baguskan kuburnya ya Allah. Kita minta barakahnya, wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim wa bi haqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi ummil Qur'an. Al-Fat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. MC, Kiai baca doa. Oh, ada. Mohon ikhlas Ibu. Kalau ngaji katanya tadi udah dari awal sampai akhir, supaya enggak tumpah botol mesti ditutup. Supaya enggak tumpah botol mesti ditutup. Mana tutupnya? Ada doa dari Kiai kita. Dah Bu ya. Itu aja dari saya. Maafin, jangan ada dosa di antara kita. Saya yakin perumahan kita tetap akur walaupun nanti beda pilihan. Ya Bu, tetap akur karena kita nggak ngerti apa-apa selain ngertinya akur. Nanti suara Ibu bakal diminta sama Dewan. Ya, coba saya dengerin suaranya. Nah, silakan Pak Dewan diambilin suaranya. Nah, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon ikhlas. Mohon maaf kalau sikap tingkah laku ucapan saya kurang sopan, ikhlasin aja karena masjid kita namanya Al-Ikhlas, walaupun bahasa